Bicara daerah Libau itu udah saya berapa kali bolak-balik ke daerah Libau. Artinya apa? Semua daerah ini saya sudah kunjungi, saya tahu. Nah, itulah membuat saya mau jadi bupati itu supaya daerah-daerah kita orang pedalaman ini bisa menikmati pembangunan yang dananya dari pemerintah. Nah, dana negara. Nah, sekarang dana negara siapa? Kita ini kan warga negara, itu dana kita sebenarnya. Hanya selama ini memang pemimpinnya tidak punya hati. Kenapa saya bilang tidak punya hati? Mereka ya minta maaf ya, mungkin karena memang mereka tidak tahu dengan wilayah kita yang membutuhkan apa. Nah, menu apa yang kita butuhkan. Sebenarnya sederhana sekali. Infrastruktur ada, pendidikan itu diperhatikan, kesehatan diperhatikan. Nah, anak-anak kita yang berprestasi itu kita bantu dengan bantuan pemerintah. Nah, terus kita intervensi secara masif dengan kondisi masyarakat kita yang di perkebunan maupun pertanian. Kita bantu pupuk, kita bantu bibit. Nah, kita berikan. Kita kan punya dinas penyuluh. Nah, sekarang kalau bahasa penyuluh kita tuh hanya nyuluh saja. Tindakan nah, jadi tanda-tanda kutip. Nah, sekarang kita benar-benar disuruh. Bagi masyarakat yang tidak paham tentang pertanian, loh, kita kan punya pemerintah, punya dinas. Nah, kita masyarakat yang tidak tahu tentang mana bibit yang unggul. Kita punya dinas perkebunan dan pertanian. Nah, ini kan selama ini tidak digerakkan. Nah, kita jadi bupati bukan orang paling pintar. Itulah orang-orang pintar kita. Ada semua dinas, ada orang-orang teknis yang bisa. Nah, saya kan bukan orang teknis, ya kan? Mana saya tahu ini bibit unggul atau tidak unggul, ya kan? Tidak. Tetapi saya tahu bahwa pemerintah sudah menyiapkan SDM yang luar biasa di pemerintah. Mereka digaji cukup mahal, difasilitasi dengan uang rakyat itu tadi. Nah, kenapa selama ini tidak bekerja? Ya karena pemimpinnya tidak tahu apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Nah, karena saya memang dari ujung ke ujung, bayangkan dari ujung Sungai Ambalau. Nah, saya di Tibidah ini keluarga besar. Anak saya sendiri itu kawinnya di sini. Adik saya kawin juga di jalur Tibidah, ya di jalur Sungai Kayan. Dan orang tua saya juga pernah tinggal di sini lama dulu jadi guru. Tinggal di daerah Kayan, di Kampung Lalang, di Pelai, ya. Bahkan bapak saya lama tinggal di Mentunai. Nah, artinya apa? Daerah ini sebenarnya juga daerah yang sama kejadiannya dengan kita di Ketungau, di Sepok Tumunak maupun yang ada di Sembalau. Nah, itulah tujuan saya jadi bupati, supaya dana itu nyampe kepada rakyat. Ya. Nah, kalau bicara soal kecukupan, kita manusia tidak pernah puas dan tidak pernah cukup. Tapi yang ada aja kita bayangkan setiap tahun kita ada silpa terus. Nah, kalau melihat di media massa, 200-an miliar dana tidak terserap. Sayang ya, Pak. Bukan lagi sayang. Berarti kan kita tidak mampu menggunakan dana ini untuk rakyat. Yang berikutnya, setiap tahun dalam proses APBD itu selalu terlambat. Nah, mestinya dari Januari APBD itu harus sudah dijalankan. Nah, DPRD ngetok palu itu paling lambat tanggal 30 November. Nah, kalau tidak diketok 30 November kan tidak dapat gaji. Nah, Dewan sudah setahun sebelumnya sudah ketok. Nah, ketika di pemerintah tidak jalan. Kenapa? Karena itu tadi tidak punya hati. Nah, kalau saya berangkat dari hati nurani. Oke, Pak, satu lagi, Pak. Satu lagi, ini di bidang kesehatan, Pak. Jadi kita masyarakat Kecamatan Kayan Hulu, mau kaya, miskin, pintar, bodoh, pejabat atau rakyat itu tentunya sangat membutuhkan tentang kesehatan, Pak. Nah, jadi sampai di mana atau bagaimana kontribusi Bapak terhadap kesehatan? Kalau saya begini, ya, kalau kesehatan itu, Pak Jarod ini luar biasa selama menjadi bupati. Hampir semua puskesmas itu megah. Nah, kita kan tinggal teruskan yang baik. Ya kan, yang tidak baik kita perbaiki. Nah, kalau di kesehatan, yang pertama kita siapkan alat kesehatannya. Itu harus kita lengkap, ya. Kalau orang mau ronsen, orang mau cek darah, kita punya lab yang cukup di rumah sakit. Yang kedua tenaga medis yang profesional, ya kan. Hanya tinggal ngisi. Nah, jadi pekerjaan saya tidak terlalu berat kalau saya jadi bupati. Gedung sudah ada, fasilitas sudah ada. Transportasinya, Pak. Nah, tentu. Tadi bicara soal transportasi, ya, ketika jalan udah bagus kan semuanya tidak ada masalah. Tapi saya bicara di tingkat kecamatan, puskesmas itu harus benar-benar berfungsi. Pemerintah harus nyiap. Justru yang harus benar-benar lengkap itu di daerah kecamatan, supaya mereka tidak harus turun ke kota berobat. Ya kan semuanya kan difasilitasi oleh pemerintah. Pegawainya kan dibayar oleh negara. Beda kalau rumah sakit swasta, itu pasien yang bayar, itu kan, mengharapkan pasien. Nah, kalau kita kan tidak ada pasien pun mereka dibayar. Nah, ini yang menurut saya agak aneh. Nah, itu tadi karena keberpihakan pemimpin itu harus kepada rakyat. Nah, karena saya berasal dari rakyat, saya orang swasta, ya tentu saya tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Oke, terima kasih, Pak. Bincang-bincang dengan Pak Heri Jamri, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sintang dan khususnya Kecamatan Kayan Hulu. Dan kita doakan semoga beliau tetap jadi bupati.
Amin. nomor urut 2. Nomor urut 2 ya. Karena beliau dari petani untuk petani, dari masyarakat untuk masyarakat, untuk kita semua. Terima kasih sahabat-sahabatku FB YouTube Yus Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.